Mirip luar negeri, papan sponsor di sirkuit Mandalika sudah terpasang, ini penampakannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika International Street Circuit atau sirkuit Mandalika tak lama lagi akan menggelar seri terakhir World Superbike WSBK pada 19 hingga 21 November 2021 mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari fasilitas paddock pembalap, tribun penonton, hingga pemasangan papan sponsor yang menjadi ciri khas setiap sirkuit. Menjelang dihelatnya WSBK, papan sponsor di sirkuit Mandalika sudah mulai terpasang satu persatu. Hal itu membuat penampakan sirkuit Mandalika seperti sirkuit di luar negeri. Ada beberapa merek yang akan mensponsori sirkuit Mandalika dalam perhelatan putaran terakhir WSBK ini. Salah satunya seperti yang diketahui, sponsor utama sirkuit tersebut adalah perusahaan BUMN Pertamina. Berikut penampakan sirkuit Mandalika setelah dipasang beberapa papan sponsor. WSBK merupakan salah satu kejuaraan balap yang bergengsi di dunia. Kejuaraan ini di bawah naungan langsung Federasi Sepeda Motor Internasional atau Federation International de Motociclisme FIM. Sejak 2013, penyelenggara WSBK dipegang oleh Dorna Sports yang juga merupakan penyelenggara MotoGP. Adapun jenis motor yang digunakan pembalap WSBK, yaitu motor bermesin 4 tak dengan konfigurasi 3 dan 4 silinder yang berkapasitas minimum 750 cc dan maksimum 1000 cc. Sementara itu, pabrikan motor yang unjuk gigi dalam WSBK ini yaitu Kawasaki, BMW, Motorrad, Yamaha, Ducati, dan Honda. Dorna serahkan pelaksanaan ATC ke Pemprov NTB. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menjelang pelaksanaan event Inamitsu Asian Talent November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Gubernur NTB, Dr. Haji Zulkifli Mansyah bersama jajaran ODP lingkungan pemerintahan Pemprov NTB melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan IATC di Pendopo Gubernur NTB. Pihak Mandalika Grand Prix Association menyerahkan pelaksanaan event IATC kepada pemerintah Pemprov NTB sepenuhnya, dengan catatan bertanggung jawab terkait keamanan sirkuit, menjamin kebersihan dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat kepada seluruh penonton dengan mewajibkan penonton telah divaksin 2 kali, melakukan rapid antigen dan menggunakan aplikasi Lindungi. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah mengatakan, jumlah penonton IATC diperkirakan sebanyak 15.000 penonton, yang terdiri dari masyarakat NTB dan anak-anak SMA atau SMK dan santri di Nusa Tenggara Barat. Mereka hanya diberikan persyaratan harus sudah divaksin lengkap serta menunjukkan hasil negatif COVID-19 dengan rapid test antigen. Pemerintah Provinsi NTB, Indonesia Tourism Development Corporation, dan Mandalika Grand Prix Association menyiapkan setidaknya 1.000 tiket gratis untuk warga lokal menonton langsung di ATC di sirkuit Mandalika. Sementara itu, yang ditandatangani oleh Dorna hanya event World Superbike dan MotoGP. Sedangkan IATC diserahkan pelaksananya sepenuhnya kepada pemerintah daerah, jelas Bang Zul. Seluruh OPD terkait lingkup Provinsi NTB diminta untuk dapat mengambil bagian untuk mensukseskan pelaksanaan event tersebut. Event ini merupakan ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan pelajar kita untuk memberikan kesempatan kepada junior memancing minat mereka terhadap dunia motorsport. Untuk mengantisipasi tinggi jumlah penonton yang hadir, Gubernur meminta agar standarisasi terkait protap keamanan dan pemberlakuan protokol kesehatan kepada event IATC disamakan dengan event WSBK. Ini wujud partisipasi
supaya kita tidak jadi menonton di tempat sendiri, ujarnya. Oleh karena itu, sebelum event IATC dan USBK dilaksanakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB akan mengerahkan siswa-siswa SMA atau SMK untuk melakukan pembersihan dan kegiatan penghijauan di sekitar sirkuit Mandalika. Gubernur meminta agar event ini dapat dibuat semeriah mungkin, melibatkan masyarakat, melibatkan penyanyi lokal kita, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas di sirkuit. Event ini juga akan dijadikan ajang untuk pameran produk lokal UMKM kita, seperti produk sektor kesehatan, motor listrik, dan berbagai jenis produk-produk lokal NTB. Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu prinsipnya. Gara-gara kekurangan marshal di sirkuit Mandalika, balapan Asia Talent Cup 2021 batal digelar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kemarin sempat terdengar isu bahwa balapan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dibatalkan karena tidak adanya dari pihak marshal. Namun alhamdulillah pada hari ini marshal telah datang dan lalu lintas di bypass Mandalika mengalami kemacetan karena marshal sudah datang. Alhamdulillah sirkuit kembali dibuka untuk balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada tanggal 12 dan 14 November 2021. Sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Tetapi, dua balapan yang seharusnya diadakan pada hari Minggu tak bisa diselenggarakan sesuai rencana. Seharusnya balapan pertama IATC Mandalika 2021 berlangsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan kedua dijadwalkan mulai berjalan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sayang balapan pertama kemudian harus dibatalkan. Hal itu menyusul minimnya marshal atau petugas lintasan yang tersedia. Awalnya balapan kedua sempat diharapkan dapat diadakan, namun masalah serupa juga menghadang. Menurut peraturan FIM, seharusnya terdapat setidaknya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit Mandalika. Padahal setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal tak diinginkan.